Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada pelajaran 15 program Bahasa Arab Mudah Probam yang diampu oleh Ustadz Abu Ibrahim Hafizahullah. Sekarang kita masuk penjelasan Jumlatul Ismiyah atau yang biasa disebut jumlah ismiyah. Jumlatul Ismiyah ini adalah kalimat yang didahului isim. Jadi ketika kita menemukan ada kalimat bahasa Arab didahului isim, diawali isim, maka itu disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Terdiri dari mubtada dan khobar. Contoh, Khalidun muslimun. Khalid adalah seorang muslim. Contoh yang kedua, Hindun muslimatun. Hindun muslimatun. Hindun adalah seorang muslim. Khalid ini adalah mubtada. Sementara muslimun adalah khobar. Begitu juga contoh yang kedua, Hindun ini adalah mubtada, muslimatun adalah khobar. Muslimun dan muslimatun ini sebagaimana yang kita ketahui, khobar itu mengabarkan atau menjelaskan kata sebelumnya sehingga kata itu menjadi kalimat yang sempurna. Ya. Kita bisa lihat kata kunci mubtada dan khobar berharokat dhammah atau sama-sama harokatnya dhammah. Kita bisa lihat Khalidun harokat akhirnya adalah dhammatain, muslimun harokat akhirnya adalah dhammatain. Kita bisa lihat kedua contoh ini harokat akhirnya adalah dhammatain. Ini kata kunci yang pertama. Sementara kata kunci yang kedua sama dari sisi jenisnya. Mana yang sama dari sisi jenisnya? Ya, kita ambil contoh yang lain karena tidak akan masuk di contoh ini. Kita ganti siswa tolibun, muslimun sama dari sisi jenisnya. Tolibun isim jenis mudzakkar dan muslimun isim jenis mudzakkar. Sementara kalau tolibatun isim berjenis muannas dan berposisi sebagai mubtada, muslimatun isim berjenis muannas dan dia sebagai khobar. Maka ketika kita membuat kalimat jumlah ismiyah harus sama dari sisi jenisnya. Kalau mubtadanya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Kalau mubtadanya mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Yang ketiga, sama dari sisi jumlahnya. Sama dari sisi jumlahnya. 1, 2, 3. Ya, mufrad, muannas, dan jamak. Kita bisa lihat tadi, tolibun, muslimun. Tolibun ini mufrad, muslimun juga mufrad. Bagaimana kalau dua orang? Tolibani, muslimani. Ya, kalau kita buat untuk dua orang. Bagaimana kalau dia jamak? Bagaimana kalau jamak? Tolibuna muslimuna. Ini kalau jamak mudzakkar salim. Sementara kalau jamak muannas salim, tolibatun muslimatun. Ya, jadi sama dari sisi jenis ya. Kalau dia mubtadanya 2, maka khobarnya juga harus 2. Kalau mubtadanya 3 atau jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Sekarang kita perhatikan kalimat ini. Kita perhatikan kalimat ini. Hadar rajulu. Ini adalah pemuda. Ini adalah pemuda. Hada sebagai mubtada dan khobarnya sebagai ar-rajulu. Ya, ar-rajulu ini sebagai khobar. Ini artinya ini adalah seorang pemuda.
Bagaimana dengan kata yang di bawah? Hada ar-rajulu. Kita perhatikan, ar-rajulu di sini dilekati alif lam. Maka ini berbeda arti dengan yang di atas. Hada rajulu yang tidak menggunakan alif lam artinya ini adalah seorang pemuda, sementara hada ar-rajulu yang dilekati alif lam, maka ini menjadi artinya pemuda ini, ya. Pemuda ini, maka ini bukan jumlah ismiyah. Karena hada dan ar-rajulu ini yang dilekati alif lam ini baru mubtada. Ya, ini baru mubtada. Sementara kalau kata di atas, hada ini sebagai mubtada, ar-rajulu sebagai khobar. Kalau ini baru mubtada, belum ada khobarnya. Makanya tidak disebut dengan jumlah ismiyah. Kalau kita mau bentuk kalimat menjadi jumlah ismiyah, hada ar-rajulu fallahun. Pemuda ini adalah petani, atau hada ar-rajulu muallimun. Pemuda ini adalah seorang dosen. Demikian penjelasan saya mengenai jumlatul ismiyah. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.